people of great vitality and independence, all held together by one common bond in religion, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Taliban terhadap gerilyawan Ahmad Mas'ud di Provinsi Lembah Panjshir menimbulkan tanda tanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Ahmad Mas'ud merupakan anak dari Komandan Mujahidin Ahmad Shah Mas'ud? Bukankah para senior Taliban dulunya merupakan anggota pasukan Mujahidin? Mengapa Taliban tak menghormati anak Komandan Mujahidin? Pada saat terjadinya invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979, berbagai kelompok atau faksi gerilyawan bergabung di bawah satu panji, yaitu Mujahidin, atau disebut sebagai Peshawar Seven. Jamiat-i-Islami. Faksi ini adalah partai politik Islam terbesar sebelum terjadinya invasi Uni Soviet. Sebagian besar didominasi oleh etnis Tajik yang dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani, mantan profesor teologi di Universitas Kabul. Faksi ini merupakan salah satu faksi mujahidin terkuat, mengadvokasi negara revolusioner Islam semi-demokratis. Gulbuddin Hekmatyar dan Maulawi Yunus Khalis dulunya menjadi junior Rabbani di faksi ini sebelum akhirnya keduanya memutuskan keluar dan mendirikan partai politik masing-masing. Hizbi Islami Gulbuddin. Gulbuddin Hekmatyar yang keluar dari Jamiat-i-Islami kemudian mendirikan partai politiknya sendiri pada tahun 1975 sebelum terjadinya invasi Uni Soviet pada 1979. Hekmatyar merupakan komandan mujahidin paling terkenal namanya di media massa selama periode Perang Afgan Soviet. Hizbi Islami Khalis. Hizbi Islami Khalis adalah gerakan politik Afghanistan di bawah Maulawi Yunus Khalis, yang memisahkan diri dari Hizbi Islam pimpinan Gulbuddin Hekmatyar dan membentuk kelompok perlawanannya sendiri pada 1979. Komandannya yang terkenal adalah Jalaluddin Haqqani dan Amin Wardak. Ittihad-i-Islami, partai politik yang dipimpin oleh Abdul Rasul Sayyaf, sebuah faksi yang mengadvokasi Wahabisme, lebih kecil dari partai lain tetapi sangat berpengaruh dalam rekrutmen anggota jihad internasional karena memiliki hubungan langsung dengan Arab Saudi. Harakat-i-Inqilab-i-Islami, inilah faksi terbesar di awal keberadaan Mujahidin, dipimpin oleh Muhammad Nabi Muhammadi. Gerakan politik Islam tradisionalis ini memiliki akar Islam yang kuat karena memiliki jaringan pesantren di berbagai wilayah Afghanistan. Faksi ini tidak terlalu pintar berpolitik karena sebagian pemimpinnya merupakan ulama, sehingga banyak anggotanya yang keluar. Namun di kemudian hari, sebagian besar anggota Taliban berasal dari faksi ini. Jabha-i-Najat Mili, gerakan politik Islam yang dipimpin oleh Sibaghatullah Mujaddedi. Beliau adalah sosok pertama yang menyuruhkan perang terhadap Uni Soviet. Gerakan ini ingin mengembalikan sistem kerajaan seperti sebelum tahun 1973, saat terjadinya kudeta oleh Muhammad Daud Khan terhadap Raja Zahir Shah. Mahaz-i-Mili, satu-satunya faksi mujahidin yang moderat dan cenderung sekuler, menolak komunis dan juga Islam sebagai ideologi negara. Pemimpinnya adalah Syed Ahmad Jailani. Selain itu, ada 8 faksi kecil yang beraliran Syiah, umumnya beraksi di wilayah etnis Hazara yang mayoritas menganut Syiah. Namun walaupun bergabung di bawah satu panji, faksi-faksi mujahidin sebenarnya tak pernah benar-benar bisa bersatu karena punya latar belakang yang berbeda serta memiliki visi dan misinya masing-masing. Lalu mengapa Rabbani dan Mas'ud tak bisa bersatu dengan Taliban? Karena Rabbani dan Mas'ud ditambah ex-komandan komunis Afghanistan Rashid Dostum membentuk Aliansi Utara pada tahun 1996. Mereka tak setuju Taliban memimpin Afghanistan, sehingga terjadilah perang saudara dalam kurun 1996 hingga 2001. Aliansi Utara ini dengan dukungan sekutu mampu menjatuhkan Taliban dari kekuasaan pada 2001. Wallahu a'lam bishawab.